Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang istimewa ketika beliau berada di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam.
sesuatu yang menarik untuk kita semua orang Islam, umatnya Muhammad SAW. Yang pertama adalah satu penghargaan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada cucunya, yakni Muhammad SAW. Marhaban, selamat datang wahai cucuku Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam kesempatan itu, dalam dialog itu, Nabi Ibrahim menyampaikan dua hal agar sesuatu atau dua hal itu disampaikan kepada umatnya, kepada kita semua. Yang pertama, Nabi Ibrahim mengatakan, wahai cucu, ya akri ummataka ini salam, tolong sampaikan salamku kepada umatmu, wahai cucu Muhammad SAW. Nabi Ibrahim AS menitipkan salam beliau kepada kita semua. Lalu salam itu kita jawab dengan sholawat yang diajarkan oleh Nabi, yakni sholawat yang kita baca setiap saat dalam sholat kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan sebagai kita menambahkan dengan Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Salam ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat erat, yang sangat dekat, ada hubungan emosional yang cukup dekat antara sang Khalil, kekasih Allah Nabi Ibrahim AS dengan umatnya Muhammad SAW. Yang kedua, karena Nabi Ibrahim AS berpesan kepada Nabi Muhammad, wahai ibu ya, informasikan kepada umatmu, berikan kabar kepada umatmu, annal jannata thayyibatun turab. Sesungguhnya surga itu adalah suatu tanah yang sangat subur, sangat makmur. Subur dan makmur itulah surga. Wa inna al-jannah, dan surga itu adalah tanah lapang yang tidak ada satu pun tumbuhan. Tanah lapang yang sangat luas, yang sangat subur, tetapi tidak ada satu pun tumbuhan. Seberapa luasnya dalam surah Al-Quran dikatakan atau dijelaskan, luasnya adalah luas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Oleh karena itu, andaikan kita masuk surga sendirian, kita pasti akan kesepian. Dan itu sudah terbukti. Nenek moyang kita nanti akan juga pernah sendirian di surga. Maksudnya sendirian itu tidak bersama manusia. Sendirian, dia kesepian. Maka Islam itu mengajarkan kepada kita, kalau berbuat baik itu ya jangan sendirian, kita ajak orang lain berbuat baik. Artinya kita nanti akan masuk surga itu bersama-sama, jangan sendirian. Makanya surah Al-Fatihah itu Allah mengajarkan dalam surah Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menggunakan doa kita kepada Allah Ta'ala dan kepada meminta pertolongan kami, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi surga itu adalah kianatu, tempat yang luas, yang lapang, yang tidak ada tanamannya satupun. Lalu apa kalau itu nanti tanamannya? Nabi Ibrahim menjelaskan tadi, wa Rasulullah subhanahu wa ta'ala wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Tanaman surga itu adalah 5 kalimat thayyibah.
5 kalimat thayyibah itu adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah anak surga yang sangat spesial. Bukan berarti kemudian sholat, ibadah, sedekah, membaca Quran, berbuat baik pada orang itu tidak tanah masuk. Semuanya itu menjadi tanah masuk. Tetapi Nabi Ibrahim menginformasikan kepada kita tanaman yang istimewa, yang mudah, tetapi dengan rahmat Allah, tanaman itu ucapan atau ibadah atau zikir itu sangat bernilai. Kajian Nabi mengatakan kalimatan khafifatan bisa, thaqilatan bisa. Di antara 5 ada 2 yang disebutkan. Yang pertama dari subhanallah dan alhamdulillah, 2 kalimat thayyibah yang sangat ringan diucapkan di lisan, tetapi berat sekali dalam timbangan. Ini nanti begitu kita mengucapkan kalimat subhanallah, kita berniat berpikir kepada Allah, itu artinya kita sedang menanam pohon, menanam tanaman, menanam bunga-bungaan, membuat tanah di surga. Dan itu diceritakan dalam sebuah hadis ketika Kanjeng Nabi diajak berjalan-jalan ke surga, diantarkan diambil oleh malaikat Jibril. Kanjeng Nabi Muhammad ditunjukkan ada sekelompok orang yang sedang bekerja membangun sebuah bangunan, membangun sebuah istana. Lalu Kanjeng Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, itu siapa mereka dan apa yang mereka kerjakan? Jibril pun menjawab, wahai Muhammad, itu adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk membangun istana. Lalu untuk siapakah istana itu, wahai Jibril? Istana yang dibangun oleh para malaikat itu adalah untuk umatmu. Lalu tiba-tiba sekelompok malaikat itu membangun istana, yang sedang membangun istana di surga itu berhenti. Dan Nabi Muhammad berkata, wahai Jibril, mengapa mereka tiba-tiba berhenti? Ya, mereka berhenti karena tidak ada bayaran. Lalu apa bayaran? Bayarannya adalah ibadahnya seorang hamba Allah. Ibadahnya adalah ibadah umatmu. Jika ia sedang beribadah, berpikir atau melakukan kebaikan, maka selama itu pula mereka akan bekerja, dan itu adalah bayaran. Bapak dan saudara sekalian yang sangat saya muliakan, ternyata ibadah yang kita lakukan itu satu sisi adalah penghambaan diri kepada Allah, bukti implementasi dari iman kita kepada Allah. Sisi yang lain itu adalah sebuah bangunan yang kita bangun di surga, dan itu diungkapkan dalam sebuah doa yang ada dalam surah Tahrim ayat 11. Doanya istrinya Fir'aun, ia memohon pada Allah, Rabbi li 'indaka baitan fil jannah. Pada waktu itu dia masih hidup di dunia, dan dia ingin memohon kepada Allah agar supaya dibangunkan sebuah istana di sisi Allah dari surga. Bapak dan saudara sekalian yang sangat muliakan, jadi semakin rajin kita beribadah, semakin banyak kalimat thayyibah yang kita ucapkan, semakin banyak orang yang merasa mendapatkan manfaat dari hidup kita, maka akan semakin indah Islam kita di surga, dan semakin indah pula tanam kita nanti di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa manfa'an wa barakatuh ya alaihi wasallam.
Alhamdulillah kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.